يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubaraka. Usalli wa usallimu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ar-Raid TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah, bisa sharing yang insya Allah mulai kesempatan kali ini dan ke depan kita akan belajar untuk lebih mendekatkan diri pada Quran. Kita lebih bisa belajar lagi tentang cara membaca Al-Quran insya Allah. Pemirsa Ar-Raid TV, nikmat Quran ini adalah nikmat yang luar biasa. Saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan, yang dikatakan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Dikatakan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, karena yang pertama memang Al-Quran ini turun di bulan Ramadan. Dan kita lihat banyak para contoh dari ulama dan sebagainya lebih mendekatkan diri di bulan Ramadan ini, lebih banyak untuk bertilawah dan lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nikmat Al-Quran ini nikmat yang perlu kita syukuri. Nikmat di mana umat kita satu-satunya umat yang dikhususkan untuk mendapatkan Quran yang mukjizat ini. Di antara kitab-kitab lain, Al-Quranlah yang teristimewa. Maka kita dapati bahwa siapapun, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, bahwa Al-Quran ini adalah sebaik-baik ucapan dan kalam, karena kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan maka kita lihat bahwa Jibril adalah malaikat termulia di antara para malaikat yang lainnya, karena menjadi wasilah firman Allah. Dan Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Al-Quran kepadanya, dikatakan beliau adalah Asyraful Anbiya, Sayyidul Mursalin, yaitu Nabi mulia, penghulunya para Nabi dan Rasul, karena beliaulah yang mendapatkan karunia wahyu berupa Al-Quran. Dan kita dapati bahwa Al-Quran ini turun melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang akhirnya kita sebagai umat Rasulullah SAW dikatakan juga khairul ummah. Jadi kita sebaik-baik umat karena kitalah yang mendapatkan nikmat Al-Quran ini. Dan kita lihat Al-Quran turun di bulan Ramadan, yang akhirnya Ramadan ini dikatakan bulan paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya, karena disitulah Al-Quran turun. Begitu juga pada malam di mana Al-Quran turun, disitulah malam mulia, disitulah ada Lailatul Qadar, yang disitu dikatakan khairum min alfi syahr. Ramadan sebagai turunnya Al-Quran dikatakan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Artinya bahwa semua yang berkaitan dengan Al-Quran semua jadi mulia. Termasuk kita. Hari-hari kita sekarang, andai kata hari-hari kita seseorang itu banyak membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Quran, tadabbur Al-Quran, mengamalkan Al-Quran,
insya Allah itulah hari terbaik di antara hari-hari yang lain. Bahkan ketika ada jam khusus kita dengan Al-Quran, itulah waktu-waktu terbaik di hari itu di antara waktu-waktu yang lain. Dan kita berharap suatu saat nanti ketika kita menghadap Allah Ta'ala, bahwa kita ditanya, dihisab amal perbuatan kita di dunia, bahwa ternyata banyak umur kita dihabiskan, banyak umur kita digunakan untuk senantiasa membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, itu bisa menjadi pembela kita di akhirat. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, Al-Quran syafi'un musyaffa. Al-Quran itu memberi syafaat dan syafaatnya diterima di sisi Allah. Pembela dan pembelaannya nanti akan diterima. Di riwayat lain, di riwayat Muslim dikatakan, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, bahwa dikatakan Al-Quran itu akan datang di hari kiamat nanti sebagai pembela orang yang senantiasa membacanya dan senantiasa melazimi interaksi dengan Al-Quran. Artinya pemirsa Ar-Ra'i TV yang dirahmati Allah, bahwa tidak ada ruginya sama sekali ketika kita senantiasa menggunakan waktu dengan Al-Quran. Tidak ada ruginya sama sekali. Ketika kita berirang dengan Al-Quran, kita otomatis menjadi orang yang mahir, misalkan. Mahir, pandai membaca Al-Quran. Dalam hadis dikatakan, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararati. Orang yang mahir Al-Quran, dia bersama golongan yang dimuliakan. Siapa itu yang di golongan yang dimuliakan? Dalam syarahnya dikatakan golongan mulia adalah para malaikat, para nabi, dan para orang-orang yang soleh. Artinya orang yang mahir dalam Al-Quran, insya Allah nanti di akhirat dia bersama golongan-golongan yang mulia tadi. Lalu bagaimana orang yang belum bisa Al-Quran? Maka dalam lanjutan hadisnya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta', dan dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran, wa huwa 'alaihi syaqun, dan dia merasa berat ketika dia membaca Al-Quran, lahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Artinya pahalanya double. Ketika dia belajar Al-Quran ternyata mengalami kesulitan, dia terbata-bata membacanya. Artinya tidak ada ruginya sama sekali ketika kita pandai Al-Quran bersama orang-orang yang mulia, golongan yang mulia. Andai kata kita proses dalam belajar Al-Quran belum bisa menjadi orang yang mahir, ternyata balasannya kita malah mendapatkan 2 pahalanya. Jadi pemirsa Ar-Ra'i TV, tidak ada ruginya, sekali lagi tidak ada ruginya kita tersibukkan waktunya dengan Al-Quran. Ar-Ra'i di pemirsa Ar-Ra'i TV yang dirahmati Allah, Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad otomatis dalam bahasa Arab, sebagaimana banyak tertuang dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Misalkan salah satunya di surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, bahwa kami, yakni Allah Ta'ala, menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian berakal. Artinya bahwa Al-Quran dipilih dalam bahasa Arab. Bahasa Arab dipilih sebagai perantara untuk menjadikan bahasa Al-Quran ini. Sehingga mau tak mau seseorang yang akan belajar Al-Quran, dia otomatis harus bisa mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab. Karena sekali lagi bahwa Al-Quran dalam bahasa Arab. Sejak zaman Rasul hingga zaman kita sekarang, Al-Quran senantiasa terjaga. Sebagaimana janji Allah di surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, bahwa kamilah yang sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr, dzikr nama lain dari Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Artinya Al-Quran ini terjaga sejak zaman Rasul hingga zaman akhir nanti, hingga hari kiamat nanti, ke orisinalnya.
artinya keasliannya akan senantiasa terjaga. Maka dari sini yang berbeda dengan kitab-kitab lainnya, Al-Quran sampai sekarang terjaga secara tulisan maupun lisan. Kita tidak dapati kitab-kitab agama lain yang dia orisinil dari pertama kali. Misalkan kita agama Samawi, misalkan ada Yahudi, Nasrani, yang di situ banyak inhiraf, banyak penyelewengan, banyak perubahan, revisi dalam kitab-kitab mereka. Yang akhirnya kita dapati sekarang misalkan kitab-kitab agama lain ada banyak versinya. Tetapi tidak dengan Al-Quran. Dia sama sejak zaman Rasul hingga zaman sekarang. Sehingga Al-Quran terjaga secara tulisan ketika kita sekarang sudah mendapati mushaf dan sebagainya, atau secara lisan, yakni cara membacanya. Yang mana kalau kita sekarang membaca Al-Quran biasanya kita identik dengan ilmu tajwid atau ilmu tahsin. Jadi ketika zaman Rasul yang pada waktu itu zaman nubuah, Al-Quran di mana turun tidak ada masalah karena semua Rasul, para sahabat semua fasih mengucapkan bahasa Arab karena zaman nubuah pada waktu itu Quran turun. Akan tetapi semakin Islam menyebar, banyak Islam ternyata tersebar ke seluruh penjuru yang di situ tidak semua orang Arab, maka disitulah mulai timbul permasalahan. Karena apa? Ternyata ketika orang Ajam atau non Arab itu merasa kesulitan dengan Al-Quran, maka disitulah peran dari ulama-ulama qurra atau ulama qiraat untuk mengajarkan Al-Quran. Di situ diajarkan bagaimana mengucapkan huruf ataupun kata-kata Quran secara fasih sebagaimana Al-Quran itu turun. Ketika zaman sekarang misalkan, kita tidak bisa menjamin bahwa orang Arab sekarang pun bahasanya atau pengucapannya sama dengan zaman nubuah. Misalnya kita dapati misalkan sekarang di Mesir misalkan kita sering mendengar jim di Mesir berubah menjadi G kalau sekarang kita mengatakan gitu kan. Maka kita dulu mendengar Presiden Gamal Abdel Nasir yang sebenarnya bukan Gamal tapi Jamal gitu. Maka kalau kita lihat orang Mesir lahjahnya keseharian juga sama. Misalkan masjid mereka mengatakan masjid misalnya itu. Ataupun di daerah lain misalkan di Sudan dan beberapa daerah lain itu mengganti qafnya dengan G. Misalkan kita lihat, misalkan kita ada teman yang punya marganya Asgaf misalnya itu. Sebenarnya bukan Asgaf tapi Asqaf gitu. Artinya qaf menjadi G. Artinya zaman sekarang pun tidak menjamin orang Arab lisannya sebagaimana bahasa Al-Quran turun zaman nubuah. Maka akhirnya dari sini para ulama itu membuat satu ilmu yang sebenarnya ilmu ini bersumber pada ilmu nahwu dan sharaf. Kalau kita lihat nahwu sharaf, di situ ada satu bab yaitu ilmu aswat atau ilmu suara yang di situ at-tajwid. Bagaimana mengucapkan huruf yang benar. Sehingga karena orang-orang sangat butuh ilmu ini, harus bisa ilmu ini, maka dari sini banyak ulama yang mengarang kitab dalam ilmu ini sehingga seakan-akan terpisah dari ilmu nahwu dan sharaf, sehingga tajwid ini seakan-akan ilmu yang berdiri sendiri. Padahal kalau secara disiplin ilmunya sebenarnya masuk dalam bab besar yaitu nahwu dan sharaf. Sebagaimana kita misalkan dapati bahwa ilmu faraid yakni ilmu mawarith yaitu ilmu warisan sebenarnya tidak terpisah dari ilmu fikih. Dari fikih di situ ada fikih muamalah, fikih ibadah, yang di situ fikih muamalah ada di situ ada bab warisan atau mawaris. Tetapi seakan-akan ada terpisah karena sungguh orang sangat butuh atau sungguh orang harus paham ilmu ini sehingga apa? Seakan-akan ilmu ini terpisah dari satu bab besarnya fikih itu. Artinya tajwid ini sebenarnya satu bab besar dalam ilmu nahwu dan sharaf.
Baik. Kenapa kita perlu memahami ilmu tajwid ini? Kalau kita mengatakan ketika kita mau belajar sesuatu atau ilmu tertentu, kita otomatis akan bertanya, apa fungsinya atau urgensinya, pentingnya kita mempelajari ilmu ini? Pemirsa Ar-Ra'i TV yang dirahmati Allah, bahwa ketika kita membaca Al-Quran, otomatis kita tidak mungkin lepas dari ilmu tajwid ini. Karena apa? Ketika nanti kita mengucapkan makhrajnya, mengucapkan yang tidak sesuai tempat keluar hurufnya, maka bisa bermakna lain. Kita beri contoh, misalkan, baik, ketika kita katakan beda huruf, maka beda makna. Ini yang pertama. Contohnya misalkan di sini kita contohkan halaqo dengan ini pakai khat naskih saja, dengan khalaqo. Perhatikan, ketika saya mengatakan halaqo, yaitu hurufnya ha, ini maknanya adalah mencukur. Tetapi ketika saya mengucapkan pakai kha misalkan khalaqa, maka di sini maknanya adalah menciptakan. Artinya ketika kita salah dalam huruf satu saja, itu maknanya sudah sangat-sangat berbeda. Maka ini pentingnya kita tepat dalam mengucapkan huruf. Ketika kita mengucapkan harusnya khalaqallahus samawati wal ard, misalkan gitu. Tetapi kita salah membacanya halaqallah, yang harusnya khalaqallah, Allah menciptakan, kita malah maknanya berubah, halaqah artinya mencukur atau memangkas. Maka ini kesalahan ketika kita beda huruf saja beda makna. Kita misalkan contoh lain. Misalkan di sini kita contohkan di sini ada kalbun, di sini ada qalbun. Perhatikan, kalau qalbun di sini kita sudah akrab dengan kalimat ini, insyaallah. Misalkan manajemen qalbu, artinya qalbun artinya hati. Tetapi kalau kita membacanya kalbun di sini anjing, maka artinya sangat berbeda. Ketika kita membacanya dengan beda huruf, maka di situ akan berubah artinya, secara arti akan berubah. Misalkan contoh lain, alamun dengan alamun. Ini artinya alam, ini sakit atau penyakit. Artinya ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu berarti Rabb atau Tuhannya seluruh penyakit. Maka artinya sangat berbeda. Maka memakai alamin gitu. Maka sekarang kita dapat menyimpulkan satu kesimpulan bahwa pentingnya kita belajar tajwid tadi. Yang pertama adalah ketika kita salah dalam huruf, maknanya bisa sangat berbeda. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, beda sifat, beda makna.
Ini kalau berdasarkan makhraj. Baik pemirsa Arai TV, perhatikan bahwa ketika tadi beda makhraj, ketika ha dan kha itu yang beda makhraj. Bahwa ha dia di tengah tenggorokan, kha dia berada di atas. Sehingga andai kata kita salah misalkan, itu sudah salah tempat. Tetapi ternyata tidak hanya kita butuh benar dalam tempat. Misalkan kita sudah benar tempatnya, tetapi beda sifatnya. Kita misalkan contoh. Di sini kita contohkan asa dan asa. Perhatikan bahwa sin dan sod itu sebenarnya satu makhraj, bahwa dia ujung lidah bertemu dengan belakang seri bawah, sa, si, su, sebagaimana tersebut. Artinya sifatnya dia istifal, artinya lidah dia mendatar atau posisi rileks. Yang asa ini artinya artinya harapan. Sebagai fi'il harapan. Asa rabbukum ayyarhamakum dan sebagainya itu. Semoga Allah merahmati kamu dan sebagainya. Artinya di sini artinya semoga yang bermakna harapan dan sebagainya. Tetapi ketika kita salah dalam sifat, kita sudah benar makhrajnya sama, tetapi sifatnya beda, sama-sama di belakang seri bawah, lidah bertemu dengan belakang seri bawah, sa, tetapi kita salah sifatnya, kita mengangkat pangkal lidahnya, so, akhirnya kita mengucapkan so, sa, so, sehingga dia maknanya pun bisa berbeda. Aso, kalau di sini kalau bendanya dia artinya tongkat. Maka di sini perlu kita perhatikan bahwa satu, kita harus benar secara makhraj, kita harus paham ini hurufnya makhrajnya di mana tempatnya. Tetapi yang kedua, kita harus juga perlu tahu sifatnya, karena tempat sama, sifatnya berbeda. Itu pun bisa mengubah maknanya. Baik, pemirsa Arai TV, kita lanjutkan materinya bahwa dua unsur ini kita harus paham bahwa tadi sesuai makhraj dan sesuai dengan sifatnya. Maka kita kembali ke perintah dalam Al-Quran sebagaimana di surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Di sini mengatakan di surat Al-Muzammil dikatakan di sini bahwa warattilil Qur'ana tartila. Perintah untuk kita mentartilkan bacaan Al-Qur'an. Kita ambil salah satu penafsiran yakni dari Ali radhiyallahu an. Mengatakan apa itu tartil di sini? Beliau mengatakan yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatil al-wuquf.
Perhatikan di sini beliau menafsirkan warattilil Qur'ana tartila. Maksud dari tartil, perintah ini adalah tajwid. Yang sebagaimana kita dengar ilmu tajwid dan sebagainya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu membaguskan atau bahasa kita tajwidkan huruf, kemudian kita mengetahui al-wuquf, yaitu ini memulai atau berhenti dan memulai. Yang ini tajwid ini kalau kita rinci sebagaimana materi kita yang tadi, bahwa di sini mencakup dari makharij al-huruf, yakni tempat keluarnya huruf, dan satunya adalah sifat al-huruf, yaitu sifat huruf. Maka dari sini kita katakan bahwa apa maksud dari mentartilkan Al-Quran adalah kita tahu makhrajnya dari huruf tersebut, mengeluarkan huruf dari tempatnya, kemudian kita juga tahu sifat hurufnya tadi sebagaimana tajwid tadi, kemudian kita mengetahui kapan berhenti dan kapan memulai kembali. Maka dari sini sehingga orang ketika membaca insya Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di sini, yakni membaca Al-Quran dengan tartil. Sehingga para ulama mendefinisikan ilmu tajwid adalah di sini at-tajwid adalah ikhraj al-huruf min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Perhatikan di sini bahwa tajwid adalah mengeluarkan hurufnya dari makhrajnya dengan memberikan haknya, hak, dan ini mustahak. Perhatikan apa itu hak? Hak huruf adalah sifat atau sesuatu yang dia senantiasa melekat bersama huruf. Misalkan kita katakan hamzah. Hamzah ketika kita ucapkan a, ketika sukun ba, a. Nah, maka secara haknya dia mempunyai sifat syiddah dan jahar. Artinya bahwa dia
secara suara tertahan dan nafas pun tertahan. A, maka dia tertahan. Maka senantiasa hamzah itu akan mempunyai sifat itu. Kemudian ada mustahak. Mustahak ini adalah sesuatu yang berada di luar atau sesuai dengan keadaannya. Misalkan tafkhim, tarqiq dan sebagainya. Artinya bahwa ini kondisional sebagaimana posisinya di dalam kata atau kalimat tersebut. Misalkan ro, misalkan. Ada kalanya ro dibaca tebal. Misal alhaakumut takatsur, dia dibaca tebal. Tapi setelahnya hatta zurtumul maqabir. Jadi awalnya ro yang pertama tebal, tetapi ro setelahnya tipis tarqiq. Itu namanya mustah. Artinya bahwa sebagaimana kondisi yang dalam kata atau dalam susunan kalimat itu dia harus dibaca seperti apa. Maka di sini ada hak dan mustahab. Itu pengertian secara umum tentang tajwid. Maka kita sekarang bertanya-tanya, apa bedanya tajwid dan tahsin gitu? Kalau secara istilah, kalau sekarang sudah tersebar sebagaimana kita dengar, ketika kita mendengar tajwid itu hakikatnya sebagaimana hukum atau aturan-aturan membaca dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita sudah mendengar kata tahsin misalkan, itu seakan-akan itu sudah melekat bahwa tahsin itu adalah kegiatan kita membaguskan atau memperbaiki bacaan. Padahal secara bahasa sebenarnya sama, tajwid, jawada yujawidu tajwidan, itu maknanya sebagaimana tahsin, hassana yuhassinu tahsinan. Itu secara bahasa sama, tetapi dalam istilah kita sering mendengar bahwa tajwid itu adalah berkaitan dengan hukum, cara membaca. Kemudian tahsin itu adalah kegiatan untuk memperbaiki atau membaguskan bacaannya. Baik, khitaman pemirsa Ar-Raid TV, bahwa pada kesempatan kali ini tadi kita sudah tahu sejarah Al-Quran itu, bahwa Al-Quran akan senantiasa terjaga secara tulisan sebagaimana kita jumpai dalam mushaf sekarang, dan secara lisan sebagaimana para ulama menyusun satu kaidah-kaidah dalam tajwid. Dan insya Allah kita di pertemuan mendatang, semoga Allah mengizinkan, kita akan menyampaikan 3 bab besar. Yang pertama adalah makharijul huruf, yakni tempat keluarnya huruf, bagaimana mengucapkan huruf itu dari tempat keluarnya. Kemudian kita akan mempelajari juga sifatul huruf, yakni sifat-sifat huruf, karena 2 hal ini tadi menentukan perubahan makna. Dan yang ketiga secara garis besar adalah ahkamu at-tajwid. Jadi 3 hal ini insyaallah, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamu tajwid, andai kata sudah dikuasai seseorang, insyaallah dia mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena sebagaimana di Muqaddimah Al-Jazariyah dikatakan, malam yusahihil Qur'ana athimun, bahwa orang yang tidak memperbaiki atau memperbagus bacaannya dengan benar, maka hakikatnya dia berdosa. Tentunya ini orang yang harusnya bisa berkemampuan, mampu untuk membaca dengan benar, tapi dia tidak mau, maka dia berdosa. Maka ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim, mampu membaca Al-Quran dengan benar, selain untuk mempelajari dan mengamalkannya, sekali lagi bahwa kita mampu untuk membaca dengan baik dan benar sebagaimana Al-Quran dahulu diturunkan. Aqulu ma tasma'un wa barakallahu fina wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.